Nama saya Leni Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman pada soal nomor 2, yaitu kita diminta untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan Piscode. Piscode pada sebuah kasus yaitu untuk menghitung hasil gaji karyawan dengan ada beberapa golongan gaji dan juga terdapat jam-jam lembur karyawan yang akan kita hitung nantinya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan flowchart untuk memvisualisasikan bagaimana bagaimana untuk memahami pemrogramannya nanti ketika berjalan ya. Oke, kita ke flowchart-nya. Pada video ini saya telah membuat flowchart-nya yang mudah dipahami nanti ketika pemrogramannya kita buat. Pertama yaitu start. Pertama kita akan menginput golongan dari gajinya dan juga golongan jam lemburnya. Nah, ketika kita menginputkan golongan gaji A, itu berarti gaji pokoknya adalah 5%. Nah, dia akan next step-nya, dia akan menentukan apakah ada lembur, karyawan itu ada lemburnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, atau bahkan 5 jam lebih. Gitu. Nah, kalau misalnya ada lembur misalnya 1 jam, nanti perhitungannya otomatis dari gaji pokok itu dikali 0,30 atau 30% dikali gaji pokok, itu otomatis perhitungannya, dan maka hasilnya akan ditemukan jumlah penghasilan dari si karyawan tersebut, maka proses akan berakhir. Namun teman-teman, jika misalnya ketika kita start dan menginput golongan jam lemburnya, karyawan bukan golongan dari gaji A, bukan juga golongan dari gaji B, bukan juga golongan dari gaji C, maka otomatis sistem akan membaca bahwa input golongan gaji yang kita masukkan itu tidak valid. Meskipun nanti next step-nya akan diminta menginput lagi lemburnya berapa jam dari kelima kategori ini, hasilnya akan tetap outputnya adalah tidak valid. Dan maka proses itu akan berakhir gitu. Nah, secara konsep kita bisa memahami dari flowchart ini untuk memvisualisasikan bagaimana programnya akan berjalan. Lalu kita ke bagian Piscode-nya ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menampilkan pseudocode-nya. Pseudocode ini adalah bahasa pemrograman yang dimana bahasanya ini masih bisa dipahami oleh manusia pada umumnya. Nah, di sini kita melihat ada perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan gajinya dan jam lemburnya. Nah, ketika kita menginput golongan, if dia golongannya A, maka dia akan dapat gajinya adalah 5 juta misalnya. Tapi kalau misalnya else if, jika dia bukan golongan gaji A, maka dia golongannya gaji B. B itu adalah 6.500.000. Tapi jika dia bukan golongan gaji B, maka dia golongan gaji C. Golongan gaji C itu adalah 9.500.000. Dan kalau bukan golongan gaji C, maka otomatis displaynya ini kita akan memunculkan golongan tidak valid karena tidak ada dalam tiga kategori golongan gaji tersebut. Dan disitu seharusnya proses selesai, exit. Nah, tapi jika ada dari salah satu, maka akan berlanjut lagi. Berapa kita akan menginput nih, dia golongan lembur yang mana? Karyawan ini lembur berapa jam? Kita ada 5 golongan, yaitu lembur 1 jam, jika tidaknya lembur 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dengan perhitungan persentase pendapatan lemburnya itu adalah 1 jam 0,30, 2 jam 0,32, 3 jam 0,34, 4 jam 0,36, 5 jam bahkan lebih itu 0,38. Nah, dari persentase lembur itu nanti akan dihitung. Gaji lembur itu perhitungannya gaji pokok dikali persentase lembur. Lalu,
untuk mendapatkan total gaji itu, kita akan menjumlahkan gaji pokok ditambah perhitungan gaji lembur sebelumnya. Maka di slide terakhirnya akan muncul total gaji karyawan tersebut. Nah, saya sudah membuat simulasinya menggunakan Java. Kita langsung tes saja ya, supaya lebih real gitu. Ini adalah bahasa pemrograman ya. Jika direalisasikan dalam bahasa pemrograman Java. Kita run. Oke. Nah, di sini ada permintaan nih. Nah, masukkan golongan gaji. Kita masukkan golongan gaji B misalnya. Kita masukkan golongan gaji B misalnya. Oke. Berapa jam lemburnya? Kita mau masukkan jam lemburnya 3 jam. Boleh. Oke, maka pendapatan gaji karyawan tersebut adalah 8.710.000. Bagaimana jika golongan gajinya seperti tadi? Tidak valid, tidak masuk dari golongan A, B, dan C. Coba kita run lagi, lalu nanti akan diminta masukkan. Oke, kita masukkan golongan dari misalnya S, golongan gajinya S. Lalu tetap diminta masukkan jam lembur di sini saya masukkan 1 jam aja. Maka print terakhirnya, sistem out print terakhir, maka akan menunjukkan golongan ini tidak valid karena memang dari awal golongan S ini nggak masuk golongan gaji yang mana gitu. Oke, jadi sekian dari hasil praktik tugas soal nomor 2 mata kuliah pemrograman dan algoritma. Saya Leni Rahman, izin pamit.